Halo teman, apa kabar? Semoga baik-baik aja dan semoga kalian diberikan kesehatan oleh Tuhan. Oke teman-teman, pernah nggak sih kalian tuh merasakan kecewa, marah, sedih di saat kalian tuh sudah nyaman di tempat kerja kalian? Pernah ya pasti ya. Aku pun juga demikian teman-teman. Tapi yang paling nyesek adalah di PHK teman-teman. Rasanya di PHK itu sulit sekali untuk menerima, dan mungkin teman-teman pernah merasakan itu, apalagi di tengah ketidakpastian ekonomi negara kita ini. PHK itu sangat sulit diterima oleh kita, benar nggak? Kita sudah bekerja semaksimal mungkin, sudah menjalankan tugas kita di tempat kerja kita, lalu tiba-tiba di PHK. Itu yang mungkin bikin nyesek ya teman-teman ya. Aku memahami kalau misalnya kalian saat ini lagi kecewa, lagi sedih dengan di PHK. Tapi teman-teman, ya namanya itu adalah hidup gitu. Itu dinamika hidup yang kita harus jalani. Dan video ini ingin kita semua tuh bangkit teman-teman. Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kecewaan. Dan memang ini yang harus kita terima. Dan mungkin di PHK itu rasanya nggak enak, rasanya bikin kita malu, rasanya bikin kita kecewa, marah. Tapi ya mau gimana lagi, ini adalah jalan hidup kita. Kita tidak bisa menghindar. Dan mungkin di momen PHK ini harusnya kita juga bersyukur teman-teman. Karena kenapa? Karena mungkin kita bisa punya waktu untuk misalnya beribadah, atau punya waktu dengan keluarga, atau juga mencurahkan ide-ide, ya kan, yang selama ini kita tuh pendam. Inilah di momen kita juga bisa merefleksikan apa sih yang terjadi ketika kita itu kerja waktu itu. Apa sih baik buruknya ketika kita kerja di saat dulu kita masih bekerja. Ini menjadi momen yang pas untuk kita merefleksikan, untuk belajar, sehingga nantinya ketika kita mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, kita akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan ini bisa jadi momen di mana Tuhan itu memberikan kita kesempatan untuk istirahat terlebih dahulu, memberikan kita dibentuk terlebih dahulu, agar nantinya ketika kita sudah dibentuk ya menjadi lebih baik, kita siap untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang baik, dan kita menjadi orang yang lebih baik. Tetapi kita pun memang harus betul-betul merefleksikan momen ini gitu loh. Ya aku memahami sih teman-teman, kalau misalnya kalian itu tidak bisa terima, kecewa, ya aku memahami. Tapi ini bisa menjadi pembelajaran teman-teman bagi kita semua.
apalagi di masa-masa sulit seperti ini. Dan di saat kita di PHK dan harus ya, ini momen yang pas juga untuk kita aktif dengan sisa tenaga yang ada, dengan sisa duit yang ada, mencari income yang kecil tapi setidaknya konsisten. Itu bisa teman-teman. Ini bisnisnya seperti apa ya, itu coba carilah di Google, di internet, itu banyak. Dan itu kalau misalnya kita konsisten ya, itu mungkin bisa di tengah kalian di PHK gitu. Atau mungkin jadi content creator. Banyak teman-teman kita atau orang terkenal gitu ya, menjadi seorang content creator padahal dia awalnya di PHK. Itu tidak bisa dipungkiri teman-teman, bahwa momen PHK itu malah justru bukan semakin kita pasif, tapi harus semakin aktif. Kenapa? Karena banyak waktu luang teman-teman yang kita dapatkan. Pasti ada lah momen-momen kita punya imajinasi, oh aku pengen bikin ini, oh aku bikin itu. Bikinlah teman-teman, mumpung kalian itu di PHK ya, walaupun memang sisa duit kalian sama di tempat itu tidak banyak, tapi setidaknya dicoba dulu. Kalau kalian punya ilmu ya bagus itu. Jadi teman-teman, jangan lama-lama bersedih, ikhlaskan saja. Dan kalaupun misalnya kalian punya kendala, hak kalian tidak terpenuhi, selesaikan dulu. Tapi perlu diingat, selesaikan permasalahan kalian, hak kalian. Kalau legowo, aku yakin pasti kalian ikhlas lah ya, legowo lah kalian. Tapi kalau untuk hak kalian misalnya gajinya atau segala macamnya, pertahankan, mintalah tanggung jawabnya kepada sang pemberi kerja. Itu aku juga dukung kalian. Semoga kalian juga bisa menemukan titik terang bagi yang kalian memperjuangkan haknya ya. Semoga ada titik temunya juga, ada titik terangnya. Oke teman-teman, jadi tetap semangat buat kalian yang mungkin saat ini sedang di PHK, sedang stres, sedang nggak tahu harus ngapain. Semangat aja, tetaplah aktif ya. Ketika kalian PHK, gunakan sisa tenaga ide kalian yang mungkin minim untuk mengubah arah hidup, apalagi di saat kalian di PHK. Thank you teman-teman, semoga Tuhan memberkati, selamat beraktivitas, dan semoga kita semua sehat selalu. Bye bye.